Pertama-tama itu kita harus tahu dulu bahwasanya orang tua kita itu tidak mutlak benar. Ada kekecewaan bahwasannya dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari orang tua, terus dari segi finansial dia juga harus menanggung itu semua. Saya pikir itu sangat burdensome banget gitu loh. Ada satu titik terendah yang saya rasa tidak masuk akal, tapi dia bisa lakukan hanya karena doktrin orang tuanya bilang karena dia adikmu. Hai sahabat Ocha, ketemu lagi dengan Yunitan. Nah, kalau kamu yang belum subscribe channel Ocha Mind, tolong dukung kita terus ya untuk subscribe, like, support, komen, dan share. Nah, di episode sebelumnya kita ada membahas tentang the new you, diri kita yang baru, bagaimana menjadi diri kita yang baru. Kita mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke email kita sehubungan dengan topik The New You. Baik, dengan Yunitan saya akan berdiskusi interaktif kembali dengan Tata. Hai Tata. Halo. Nice to see you again ya. Kayak new you juga ini. Di episode baru ini kita mendapat pertanyaan seperti ini. Saya adalah seorang pegawai swasta yang memiliki seorang kakak cowok, di mana saya juga mendapatkan pendidikan yang tinggi, karir yang bagus, dan telah memiliki suami dan anak. Dari kecil, saya itu senantiasa merasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua saya itu tidak berimbang. Saya merasa mama saya lebih menyayangi abang saya, sehingga apapun yang saya lakukan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh abang saya. Bahkan ketika abang saya sudah memiliki kehidupan sendiri, sudah berumah tangga, akibat terlalu disayang dan dimanja oleh orang tua, abang saya cenderung tidak memiliki skill apapun kecuali meneruskan bisnis orang tua yang sama sekali saat ini tidak lagi bisa berjalan. Sehingga otomatis hal ini membuat saya harus juga ikut menanggung biaya hidup dari keluarga abang saya. Namun, perasaan-perasaan seperti itu tetap muncul karena sebanyak apapun saya ingin mendapatkan validasi dari orang tua saya tetap merasa tidak pernah cukup. Bagaimana saya bisa menjadi the new you, versi untuk keluar dari ini? Oke, Tata, ini pertanyaan yang cukup bagus dan kehidupan yang kadang harus dilewatin ya, dimana kadang memang orang tua sayang, walaupun katanya itu semua orang tua itu sayang semua anak-anaknya, tapi kita sebagai anak kadang merasakan ya porsi kepada si A lebih besar, porsi ke B sedikit, ke saya paling dikit gitu. Nah, ini gimana menurut Tata? Ya, sebenarnya sih kalau mau dibahas itu balik lagi kan ke kayak penjara-penjara yang diberikan dari orang tua ke kita gitu kan, dimana kayak waktu kecil itu hero-nya kita itu orang tua kita sebenarnya. Benar. Ya, selain orang tua itu guru, ya, baru nanti bisa jadi teman yang kita anggap superior. Jadi itulah hero-hero kita yang akan kita senengin, yang kita secara tidak sadar mereka menjadi panutan bagi kita, yang kita telan bulat-bulat ya, yang seperti itu. Hero lah pokoknya, hebat lah yang kayak gitu. Karena langit kita batasnya itu hanya sampai di mereka pada saat itu. Tapi memory ini sangat kuat dan akhirnya dia menjadi sistem yang
kuat, sistem kepercayaan yang kuat di dalam batin kita, di dalam hati kita. Jadi itu mengakar dalam. Sampai ketika kita telah dewasa, apapun yang kita lakukan, itu buah yang tumbuh dari akar tadi itu sudah banyak gitu. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu kita akan balik lagi, terkoneksi lagi ke akar tadi. Kayak misalnya waktu kecil itu kita sering dikasih makan apa gitu kan, rasanya gimana. Jadi nanti kayak misalnya kita kuliner itu kita akan terkadang merindukan hal itu dengan smell tertentu gitu. Kira-kira seperti itu ya, karena itu akar dari memorinya lumayan kuat gitu. Nah, jadi untuk mau bisa keluar dari itu, pertama-tama itu kita harus tahu dulu bahwasanya orang tua kita itu tidak mutlak benar, gitu. Mereka sama seperti orang-orang pada umumnya. Sebenarnya mereka menjalani kehidupan mereka juga dengan pengaruh dari lingkungan mereka. Mau tidak mau itu seperti itu. Jadi termasuk kita juga seperti itu kan. Jadi kalau kita memang mau keluar dari masalah yang banyak terjadi di masyarakat, kita harus keluar dari persepsi atau frame atau penjara mental ya yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Bukan berarti kita kayak orang lain buat begini kita harus lain daripada yang lain, bukan. Maksudnya kita harus bisa mengerti ada batasannya gitu. Misalnya orang tua itu begitu, misalnya dia sayang kepada abang gitu, sedangkan ke saya itu mungkin sedikit lebih minim daripada si abang gitu ya. Jadi di sini itu dia pengen kayak ngerasakan apa yang dirasakan abangnya sebenarnya. Kalau saya berada di posisi itu, gimana ya rasanya gitu. Karena dia ngelihat kayaknya enak banget ya, abangnya mau apa langsung dikasih. Abangnya gimana, kalau misalnya buat salah itu kayaknya didiemin gitu kan. Tapi kalau dia yang buat salah kayaknya dia kena yang lebih gede nggak, hukumannya lebih berat nggak. Ya terus juga kayak kalau dia misalnya melakukan hal yang baik mungkin dianggap biasa. Tapi kalau abang yang ngelakuin sesuatu yang baik walaupun kecil tuh dianggap luar biasa. Jadi karena perbedaan persepsi tadi itu, kesenjangan itu, karena favorit tadi itu, jadinya anak ini pengen ngerasakan di posisi abangnya itu tuh kayak mana gitu. Jadi balik lagi kan, kita ngelihatnya keluar, kita minta validasi dari luar kan. Nah kita harus balik ke diri kita sendiri. Kita maunya dapat validasi dari diri kita sendiri, bukan dari luar gitu. Jadi kalau selama kita butuh validasi dari luar, kita bukan hanya akan cari itu di orang tua, kita akan cari itu di mertua kita juga, gitu. Ke siapa aja gitu yang kita rasa lebih superior, yang setara dengan orang tua kita. Jadi sebenarnya lingkaran circle seperti itu akan terus berlanjut, ya itu akan terus terjadi gitu ya. Bisa makin parah, mungkin bisa sedikit lebih ringan, tapi itu tidak akan putus selama kalau kita terus-menerus gimana dibilang, menanam benih itu. Karena di kondisi yang seperti itu, ketika apapun kita mau debat dengan orang tua, katakanlah abangnya juga udah berkeluarga, dia seharusnya punya mata pencaharian ya. Kalau seandainya bisnis sekarang udah nggak bisa jalan, dia harus menghidupin istri sama anaknya gitu. Dan itu sendiri kan seharusnya dia lakukan sebagai pria, bertanggung jawab terhadap kehidupan barunya. Tapi ketika itu didiskusikan dengan orang tua posisinya kan selalu akan membela anak laki-lakinya ini gitu. Jadi otomatis dia akan terus merasa yang kalah kan. Kayak why saya terus merasa kayak saya loser gitu. Saya kayak pecundang terus gitu loh. Kayak apapun yang saya lakukan, yang terbaik apapun, bahkan untuk keluarga, saya juga akan hanya kayak saya secondary class lah gitu loh. Akan terus terasa seperti itu. Dan ini karena tadi kan dikatakan akarnya udah cukup panjang dan di dalamnya itu andilnya juga orang tua ya. Di sisi lain
orang yang dimaksud ini mungkin kokonya juga nggak pilih untuk pasif kan. Dia juga ngerasa saya tidak perlu untuk mengambil action apapun. Ada adik saya yang bantu nopangin saya. Ada orang yang kadang berpikiran seperti itu. Tapi di sisi adik kan dia juga akan merasa bahwasannya this is a burden to me gitu loh. Ini beban untuk saya gitu. Jadi kayak ada kekecewaan bahwasannya dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari orang tua, terus dari segi finansial dia juga harus menanggung itu semua. Saya pikir itu sangat burdensome banget gitu loh. Ya kayak gimana ya, dikasih kayak wejangan kuno gitu, gimana pun itu abangmu kan. Saya pikir it won't work. Iya, kayak kalau ketika dia mau ngelawan itu, orang tuanya akan bilang gimana pun itu abangmu kan. Masa kamu nggak bantu, gimana pun itu abang kandungmu loh, abang sendiri loh. Sudah seharusnya kalau kamu memiliki lebih banyak, kamu harus membantu yang lemah gitu. Jadi sebenarnya sih masalahnya itu dia itu terus butuh validasi itu, makanya dia tidak bisa berhenti. Ya bukan bilang harus bertengkar dengan orang tua atau gimana. Dia harus balik ke rasional itu kan. Apakah ini benar? Itu tidak pernah di question kan. Oh iya karena dia abangku ya jadi saya harus membantu itu. Dia tidak pernah berpikir bahwasanya lah kita ini setara, sama-sama anak gitu. Lah kalau saya di posisi dia, siapa yang bantuin? Gitu. Nah kan masalahnya di situ kan. Jadi dia harus tahu dulu bahwasanya dia dan abangnya itu sebenarnya setara gitu. Dia harus tahu bahwasanya dia mesti ngelihat ke dalam dirinya bahwa keinginan dia untuk mendapatkan validasi dan tempat favorit itu sangat besar. Ya. Jadi karena dia tidak pernah dapatin itu kan, kayak misalnya kita ada lihat satu iklan di mana di dalamnya itu ada makanan yang lezat gitu. Jadi kan otomatis kayak ini di mana ya gitu, pengen makan. Selama kamu belum kemakan, kamu akan berpikiran bahwa itu sangat enak, luar biasa enak. Apalagi kamu mendengar dari orang atau melihat itu sendiri, tapi kamu belum makan, belum cicipin. Ya kamu nanya itu enak gitu. Oh, jadi kayak selama kamu masih belum mendapatkan itu, kamu pengen banget. Nah, ironisnya ketika kamu beli itu dan kamu makan, kamu bakal ngerasa kayak biasa aja ya gitu. Enaknya di mana? Malah kamu bingung gitu kan terkadang. Nah, hal seperti itu banyak terjadi di masyarakat. Kayak terkadang saya nanya temen kan gitu, kamu udah mau merit ya gitu, happy dong ya? Dia bilang, ya gimana ya, semua orang merit, jadi kan saya juga harus merit dong gitu. Saya bingung dengan jawaban itu kan. Terus terkadang saya nanya gitu, oh jadi cita-citamu apa gitu kan. Itu waktu dulu masih SMA, teman saya bilang, cita-cita saya jadi ibu rumah tangga. Saya mau punya anak, ya jagain suami udah gitu. Nah ini kayak sesuatu yang buat saya bingung gitu. Kenapa menikah itu karena semua orang menikah, dia juga harus menikah. Ada yang bilang karena ya kodratnya wanita memang sudah harus menikah gitu. I mean oke, itu hak masing-masing menikah gitu. Tapi bukankah harus ada sesuatu yang lebih spesial yang timbul dari kamu? Kenapa kamu harus menikah gitu? Karena mungkin ya karena saya merasa dia yang paling cocok dengan saya. Dan saya merasa kayak kalau saya sama dia itu kita bisa grow bareng. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Atau misalnya kita punya visi misi bersama gitu ya. Supaya kita bisa grow bersama. Misalnya seperti itu. Kayak ada yang dari diri sendiri gitu. Validasi dari dirimu sendiri gitu. Bukan karena orang lain suruh merit, udah cukup umur, memang harus begitu dan sebagainya. Jadi tidak pernah dipertanyakan. Nah, jadi sama kayak abangnya itu selalu disayang dan dia itu sedikit disayang gitu. Jadi dia ngerasa kayak aku juga pengen disayang seperti itu. Aku pengen di posisi itu. Sama ketika aku pengen makan makanan lezat tadi itu.
Nah, ketika kamu sudah makan itu, kamu akan ngerasa biasa aja. Percayalah, abangnya akan ngerasa itu biasa aja. Justru karena dia difavoritin. Tapi orang yang difavoritin itu biasanya berbeban loh. Mereka merasakan beban yang luar biasa. Karena saya pernah ngobrol dengan orang yang difavoritin, ya. Mereka bilang, oh saya bilang gitu, wah kamu itu murid favorit atau anak favorit gitu kan. Mereka akan bilang gini, oh ya saya nggak merasa. Terus ada yang aware dan mereka bilang, kamu tahu nggak bebannya itu luar biasa gede. Dia bilang, saya terkadang sampai kayak sesak gak bisa bernafas, kayak tercekik gitu. Saya bilang, kenapa? Orang tuamu sayang kamu lebih dari yang lain. Kamu mendapatkan banyak lebih dari yang lain gitu. Kenapa kok kamu bisa ngerasa tercekik? Dia bilang, iya, kamu tahu nggak, ketika kamu menjadi favorit, kenapa kamu bisa jadi favorit? Karena kamu hidupnya itu sesuai dengan planningnya mereka. Selama kamu hidup sejalan dengan planningnya mereka, you will be alright, you will be the most favorite one. Coba kalau kamu nantang terus, kayak ngelawan terus, nggak mau terus, gitu ya. Memang ada yang secara natural itu, secara alami itu ketika mereka lahir mungkin mukanya lebih cute, atau dia mungkin lebih soft, ya, lebih adem anaknya. Jadi orang tuanya lebih suka karena lebih gampang dihandle. Nah, tapi rata-rata sih anak favorit itu karena mereka itu orang tuanya bilang apa dia nggak berani say no. Pokoknya yes, jalanin gitu. Sebenarnya mereka juga sangat menderita. Jadi saya punya satu case di mana ini abang, tapi ini adik ya, gitu. Jadi kakaknya ini anak pertama, ya cewek, dan dia itu anak kedua laki-laki. Ya, jadi si adik ini ketika dia lahir itu dia harus compete dengan kakaknya gitu, karena orang tuanya sangat membanggakan kakaknya, si cewek ini kan. Bahwasanya kakaknya sangat mandiri lah, pintar bermain musik lah, bisa melukis lah, tubuhnya sangat sehat gitu. Pokoknya dia sangat sehat lah, nggak pernah sakit ini anak. Sedangkan begitu dia lahir dia sudah cengeng, dia cowok loh, tapi dia cengeng lah, badannya lemah lah, dia tidak pintar, dia apapun nggak bisa. Jadi problemnya muncul. Dari usia itu, dari usia dini itu, kalau adiknya terluka, jatuh, kakaknya yang dipukulin, si cewek ini. Kakaknya yang dipukulin, kan. Terus ketika dia sudah gede, dia harus pergi bekerja untuk membiayai sekolah adiknya. Sampai adiknya selesai. Nah, sedangkan dia sendiri juga berjuang untuk mencari biaya hidup dan untuk bayar uang sekolah dia. Dia sampai terakhir tidak sanggup bayar, dia berhenti, tapi dia masih bayarin uang sekolah adiknya. Oke, setelah itu, nah, keberuntungan berpihak pada kakaknya. Dia berbisnis, bisnisnya maju pesat. Terus karena doktrin tadi, gimana pun dia adikmu, kamu harus bantu, dia lemah gitu. Oke, dia bantu. Dia sudah punya bisnis, dia kembangkan, dia rich lah jadinya ya, rich. Dia bisa beli banyak rumah, beli banyak mobil mewah. Jadi adiknya juga dia kasih cuma-cuma, beliin rumah, beliin mobil dan sebagainya. Nah, tapi sebelum sampai dia ke titik sukses, ya kita bilang sukses atau rich ini ya, banyak materi ini, ada satu titik terendah yang saya rasa tidak masuk akal, tapi dia bisa lakukan hanya karena doktrin orang tuanya bilang karena dia adikmu. Apa yang dia lakukan? Adiknya mau menikah, dia harus mengemis, minta pinjaman kepada sepupu-sepupunya yang lebih punya materi. Jaminannya apa? Dirinya sendiri. Dia harus teken surat-surat itu, kalau adiknya nggak bisa bayar, dia harus kerja rodi dan secara gratis. Kepada sepupu-sepupu itu selama berapa tahun saya tidak tahu. Tidak dijelaskan, tapi ini yang diceritakan si teman ini ke saya. Kebetulan kakaknya ini teman saya. Jadi sebanyak itu dia lakukan, ya, sampai dia pinjam uang itu, dia belikan rumah, adiknya tinggal menikah, ya, dengan uangnya juga. Setelah itu dia kira selesai, kan? Dia sudah bantu adiknya sampai sejauh itu. Nah, berbisnislah dia, ya, banyaklah materi dia sekarang. Nah,
karena mamanya bilang kayak itu adik mau gimana pun kamu harus bantu. Oke, dia lunasin rumah yang kemarin itu, lunasin hutang yang dia pinjem dari sepupunya untuk pernikahan adiknya. Terus dia belikan lagi mobil mewah dan rumah satu lagi untuk adiknya. Nah, tidak lama kedua orang tuanya ini beserta adiknya datang ke rumahnya, menuntut bahwasanya semua profit dari perusahaan dia harus dibagi setengah ke adiknya. Dan harus diganti nama, which is bukan dia dan suaminya, tapi dia dengan adiknya, satu orang separuh. Gitu. Nah, ketika teman saya menolak itu, orang tuanya bilang, kalau gitu mulai sekarang kamu bukan anak saya. Sampai si cucu, berarti anak dari teman saya ini ya, kakak perempuannya ini, anak dari kakak perempuannya ini, dia bilang, kalau ya paman saya ini memang dia mau uang sebanyak itu, dia laki-laki kan, dia orang dewasa, dia sudah menjadi ayah, seharusnya dia bisa bertanggung jawab dan dia bisa mencari sendiri kan, untuk dirinya sendiri. Kenapa kalian harus memaksain mama saya gitu? Nah, ya sudah, mereka cuma diem saja kan. Nah, sampai di situ masih belum berakhir. Dia harus kayak membiayain sekolah adiknya, anak dari adiknya. Ya, dia harus biayain itu. Terakhir begitu adiknya bercerai, hilang rumahnya kan. Karena hartanya harus dibagi setengah kepada ex-wife-nya dan kasih anaknya pun hilang gitu. Karena suaminya nggak ada penghasilan. Hanya minta-minta dari kakaknya. Begitu kayak kakaknya rasa uangnya sudah mau habis, kakaknya langsung transfer ke adiknya. Adiknya nggak kerja, ya kayak gitu. Suatu hari di mana itu lagi tahun baru ya, malam tahun baru, adiknya itu entah karena kenapa tiba-tiba marah dan bilang seperti ini, karena kalianlah hidupku hancur, karena kalianlah aku jadi kayak gini, aku jadi sampah. Aku nggak bisa ngerjain apapun, aku nggak tahu tujuan hidupku. Ini semua gara-gara kalian. Dia nunjuk ke kakak, ke mama, dan ke ayahnya. Hidupku hancur gara-gara kalian, pernikahanku hancur gara-gara kalian. Ini semua kalian yang kasih ke aku, sampah kayak gini. Bayangin, pengorbanan yang diberikan kakaknya ke dia itu dia anggap sampah. Itu sesuatu yang buat dia burden, sesuatu yang buat dia tidak bisa menjadi manusia seutuhnya, kan menjadi sampah dalam kutip gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya kalau memang doktrin dari orang tua itu benar, seharusnya mereka happy ending dong. Seharusnya adiknya makin maju, makin hebat dan ya sebagainya lah, bisa bertanggung jawab. Sampai sekarang, sampai detik ini adiknya tidak punya pekerjaan apapun. Dan yang paling parah sih, dia sudah cerai kan 2 tahun, terus dia masih punya pacar baru yang lebih muda. Terus dia mau nikah lagi nih, kedua kalinya ceritanya. Mamanya bilang lagi, keluarin uang segini beli rumah untuk adikmu. Nah, dari sinilah teman saya tiba-tiba sadar. Dia bilang, ini gak bener. Nah, terus dikomunikasikan kan. Nah, saya kasih tahu kalau ini benar-benar baik ya, seharusnya adikmu itu maju. Kalau ini tidak benar, kamu harus hentikan nggak ini gitu. Aku bilang aku bukan kayak mau gimana ya, tapi kamu pikirin adikmu itu, kalau kamu tidak kasih peluang, kasih ke dia, space untuk dia berpikir, untuk dia kayak menjadi diri dia sendiri, sampai kapan dia mau seperti itu? Akhirnya dia buat keputusan kan. Nah, mulai dari saat itu dia berpikir, semua ini saya hasilkan sendiri, saya kasih karena saya sayang ke adik saya. Tapi ternyata kasih sayang saya itu membawa dampak buruk ke adik saya, sehingga dia tidak bisa berkembang. Jadinya, dia memutuskan untuk ngomong ke adiknya langsung, "Dik, aku udah bantu sejauh ini ya. Bener kan gitu, aku sebagai kakak, aku udah kasih kamu yang the best. Ya aku udah melebihi orang tua terkadang ya dengan kamu. Yang apa yang aku kasih lah, kewajibanku sebagai kakak. Sebenarnya itu kan bukan kewajiban dia juga ya." Adiknya bilang, "Iya sih, nggak ada kakak yang sebaik kamu sih," gitu. Terus dia bilang, "Mulai dari sekarang, kamu sudah punya kehidupan barumu dengan pacar barumu. Seharusnya kamu harus lebih ulet mencari peluang untuk membina keluarga barumu nanti.
Jadi mulai dari hari ini saya sudah tidak bisa membantu ya untuk itu, tapi saya bisa kasih petunjuk. Misalnya kamu kalau mau terjun di dunia bisnis kayak aku bisa kenalin beberapa customer, tapi kamu harus cari sendiri peluang dan sebagainya ya. Tapi saya bisa kenalin customer gitu. Nah, akhirnya beneran kan. Setelah dari itu, adiknya itu sebenarnya sedikit terguncang, tapi dia ngerasa ini sesuatu yang baik. Karena dia tidak pernah merasa dipercayain sama orang tuanya dan juga kakaknya gitu. Jadi tiba-tiba dikasih peluang kayak gitu, dia malah ngerasa, oh iya ya, saya mungkin bisa gitu. Jadi sekarang adiknya itu sudah mulai berusaha sendiri dengan pacar barunya. Jadi dia berani melangkah maju untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Jadi intinya validasi dari orang tua itu sangat kuat sebenarnya impact-nya ke dia. Sampai dia ingin kayak orang tuanya itu ngerasa senang gitu. Ya, kalau saya nggak bantu adik saya, orang tua saya tidak senang. Tapi pada akhirnya dia mengetahui bahwasanya kebahagiaan orang lain itu termasuk orang tuanya bukan di tangan dia, tapi di tangan masing-masing. Karena dia udah ngelihat dia bantu segitu banyak, tapi orang tuanya masih ngeluh itu belum cukup. Dan itu belum cukup baik. Bisa lebih baik lagi dan dia harus kasih lebih banyak. Di saat dia memilih untuk berhenti, orang tuanya memang marah ya pada awalnya, tapi pada akhirnya orang tuanya sendiri pun banyak berubah. Kualitasnya juga banyak berubah, lebih mengerti anaknya, lebih wise gitu. Jadi dia bisa ngelihat bahwasanya validasi itu bukan apa-apa. Sebenarnya yang harus dia bangkitkan dan kembangkan itu adalah kualitas diri dia sendiri. Dia harus tahu batasannya. Aku bisa bantu kamu, kayak tadi dia bilang kan. Aku kenalin customer, kamu carilah barang yang kamu mau jual dan bagaimana cara kamu jual, kamu harus mikir sendiri. Aku bisa bantu sampai di tahap ini gitu. Tapi selebihnya kamu kerjakan sendiri. Nah, dia melihat itu baik untuk dia, baik untuk orang tuanya, dan baik untuk adiknya gitu. Nah, berarti ini win-win solution kan. Nah, intinya itu harus balik lagi ke diri sendiri kan. Kita Tapi harus nggak semudah itu kan. Orang-orang kadang juga ketika menghadapi hal yang seperti itu, mereka merasa bahwasannya circle ini nggak bisa diputus gitu. one day ketika mereka sudah capai di titik terendah, itu akan putus. Teman saya ini bantuin 20-an tahun. Adiknya udah umur 40-an ya gitu. Dari adiknya umur 10 itu biaya sekolah sudah dia tanggung loh. Sampai adiknya sekarang udah umur 40-an gitu. Jadi kayak sebenarnya dia udah dalam track itu udah lama. Dia bilang, saya selalu ngerasa diikat dia bilang. Saya tahu orang tua saya sayang sama saya dan baik sama saya. Tapi pengorbanan yang harus saya kasih itu melebihi apa yang bisa mereka kasih ke saya. Jadi dia bilang, aku butuh 20-an tahun untuk menyadari itu. Dan aku butuh 20-an tahun untuk bisa melepaskan belenggu ini. Dia sendiri yang bilang. Pada saat di titik terendah dia, di mana orang tuanya ngerasa dia kasih nggak cukup, adiknya juga ngerasa dia memang harus kasih, take it for granted gitu. Lu yang seharusnya ngasih. Orang tuanya juga merasa seperti itu. Di titik terendah itu dia merasa dia hampa, apapun nggak ada, dia sudah kasih banyak tapi tetap dituntut dan tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Di titik itu dia sudah sangat muak. Nah, di sanalah dia menyadari bahwasanya dia salah. Dia harus memperbaiki itu. Terus dia ngelihat ke dalam, aku harus lebih membahagiakan diriku, aku harus lebih bijak. Ya. Terus dia ngelihat kenapa teman baik dia, ya sama-sama kakak dan punya adik, tapi adiknya bisa sesukses itu. Kakaknya kasih tahu, saya nggak pernah mau bantu dia karena saya tahu dia laki-laki, dia harus punya mental yang kuat untuk bisa bina dan melindungi atau membiayai keluarganya, menghidupi keluarganya. Jadi mereka di bisnis yang sama, tapi kakaknya nggak pernah kasih tahu jalan yang mulus. Kakaknya cuma bilang, kamu bisa cari customer ini. Nah,
kamu bisa cari orang ini untuk buat ini, tapi caranya gimana, you have to find out yourself gitu. Jadi saya nggak pernah kasih dia jalan yang gampang, karena saya juga tidak pernah dikasih jalan yang gampang oleh orang tua saya. Dia bilang seperti itu kan. Jadi hari ini membentuk karakter dia jadi seseorang yang curious, mau tahu dan mau berjuang. Akhirnya adiknya itu lebih sukses dari kakaknya. Ini kasus teman baiknya. Ketika dia melihat itu, dia melihat adiknya sendiri, dia merasa miris. Kenapa saya jadi begini? Saya kasih segalanya tapi saya masih disalahkan. Sedangkan teman baik saya ini dia kejam, kelihatan kejam sama adiknya, tapi adiknya itu sangat menghormati dia, keluarganya harmonis. Ya, mereka sering berkunjung bersama, berlibur bersama, karena adiknya juga sangat sukses kan. Tidak ada yang tergantung, tapi adiknya sangat menghormati kakaknya, dia sendiri juga sangat sukses. Nah, jadi dalam kasus temannya ini, dia tidak pernah pengen punya validasi dari orang tuanya. Dia hanya tahu bahwasanya validasi yang sebenarnya itu datang dari diri sendiri, muncul dari diri sendiri. Saya punya pengalaman seperti ini bisa work, saya kenalin itu ke kamu. Kamu cari versimu sendiri. Dia kan seperti itu kakaknya. Jadi intinya kembali lagi ke masing-masing. Kalau itu dia terusin, dia nggak putusin, ya nggak apa-apa. Tapi one day, sampai titik terendah, dia bakal tahu itu dia harus cut. Dan salah satu cara untuk keluar dari lingkaran itu adalah kamu tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Benar. Karena kebahagiaan ada di tangan masing-masing. Benar. Macam main. Sweeten your mind.